Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين Ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita masih pada pembahasan mengenai ibadah umrah. Itu mengenai hendaknya seseorang yang memiliki kemampuan melakukan ibadah umrah walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Yang mana di dalam ibadah umrah ini sangat memudahkan seseorang mendapatkan banyak keutamaan. Yang mana kalau dia mendaftarkan ibadah haji, mungkin hajinya masih menunggu 20 tahun lagi. Mungkin bisa jadi menunggu 30 tahun lagi. Begitu lamanya menanti datangnya ibadah haji yang telah didaftarkan oleh seseorang. Tetapi dengan hal tersebut ada kemudahan bagi yang cepat ingin mendapatkan keutamaan yang banyak, khususnya beribadah di Ka'bah Baitullah. Bagi yang memiliki kemampuan adalah berangkat menunaikan ibadah umrah walaupun dia belum pernah berhaji sebelumnya. Yang mana umrah ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih memiliki banyak keutamaan orang yang menunaikannya. Bahkan mendapatkan keutamaan dari berbagai ibadah dalam rangkaian pelaksanaan ibadah umrah. Jadi ketika umrah dan di dalam rangkaian ibadah umrah itu memiliki keutamaan yang banyak sekali. Keutamaan yang banyak. Yang mana dalam rangkaian ibadah umrah terdapat ibadah-ibadah agung yang memiliki keutamaan tersendiri. Jadi dalam rangkaian ibadah umrah ada ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan tersendiri. Disebutkan keutamaannya. Di antaranya adalah keutamaan bertalbiyah. Yang kedua, dalam rangkaian ibadah umrah ada keutamaan yang namanya tawaf, mengelilingi Ka'bah. Kemudian juga ada keutamaan yang namanya melakukan sa'i. Ada juga keutamaan minum air Zam-Zam, air yang diberkahi. Ada juga keutamaan salat di Masjidil Haram. Ada keutamaan bagi yang sempat mencium yang namanya Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Yang mana barang siapa yang mencium Hajar Aswad ini disebutkan dalam hadis yang sahih, Hajar Aswad itu akan menjadi saksi bagi dia di hari kiamat.
Hajar Aswad akan menjadi saksi untuknya di hari kiamat. Itu bagi orang yang mampu menciumnya. Tetapi kalaulah dia tidak mampu menciumnya, cukup dengan isyarah, cukup dengan al-isyarah. Kita sebutkan yang pertama di sini, di antaranya adalah keutamaan bertalbiyah. Mengucapkan talbiyah yang mana keutamaannya disebutkan dalam hadis yang sahih, man ahanna muhinnun wa nakabbara mukabbirun illa busyara. Tidaklah seseorang bertalbiyah atau mengucapkan takbir Allahu Akbar, yang mana dalam ibadah umrah ada talbiyah namanya. Kemudian juga dalam ibadah umrah seseorang dianjurkan banyak bertakbir, berzikir. Illa busyra, melainkan kata Nabi, orang yang bertalbiyah, orang yang bertakbir akan diberi kabar gembira. Qila ya Rasulullah bil jannah. Maka sahabat bertanya, apakah diberi kabar gembira masuk surga? Apakah diberi kabar gembira masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Qala na'am. Maka Rasulullah mengatakan iya. Orang yang bertalbiyah, orang yang bertakbir akan diberi kabar gembira akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini keutamaan yang didapatkan dalam rangkaian ibadah umrah. Dia melakukan talbiyah, yang mana barang siapa bertalbiyah kata Nabi akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan yang terletak dalam ibadah umrah adalah seseorang melakukan keutamaan yang namanya ibadah tawaf. Dimudahkan bertawaf di Baitullah, di Ka'bah. Yang mana tawaf ini hanya di Ka'bah dan tidak ada di tempat selainnya. Yang mana tawaf ini memiliki pahala yang besar, keutamaan yang sangat besar. Bukan hanya sekedar berputar-putar mengelilingi Ka'bah, tetapi setiap satu langkahnya menggugurkan dosa. Setiap satu langkah dari 7 putaran memutari Ka'bah, berkeliling Ka'bah, satu langkahnya menggugurkan dosa. Makanya kalau kita dimudahkan umrah, lebih baik tawaf di Ka'bah disibukkan daripada sibuk jalan-jalan cari oleh-oleh. Sayang sekali, kebanyakan jamaah umrah khususnya orang Indonesia bukan tawaf di Ka'bah banyaknya, tapi tawaf di pasar, keliling pasar. Padahal harusnya ketika dia berada di Baitullah, hendaklah dia memperbanyak tawaf di Ka'bah, bukan tawaf berkeliling ke pasar-pasar. Dan ini banyak kita saksikan jamaah-jamaah Indonesia yang belum memahami, belum mengerti keutamaan tawaf, yang dia mengira tawaf itu hanya mutar-mutar saja, hanya keliling. Padahal satu langkah dari tawaf di Ka'bah akan menggugurkan dosa. Satu langkahnya meninggikan derajat. Dan dicatat untuknya, kata Nabi, setiap satu langkahnya kebaikan pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah mengatakan, man tafa bihadzal bait usbu'an fahsahu kana ka'itqi raqabatin. Barang siapa yang tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran, dengan putaran yang sempurna,
maka pahalanya kata Nabi seperti memerdekakan seorang budak dari perbudakannya. Ini keutamaannya, tawaf 7 putaran. Kemudian la yadha' qadaman wa la yarfa', tidaklah dia meletakkan kakinya, tidak pula dia mengangkat kakinya, kecuali 1 kali langkahnya menggugurkan dosa. Dan dicatat baginya 1 kebaikan. Digugurkan dosa, dicatatkan 1 kebaikan. Maka hendaknya barang siapa yang dimudahkan untuk umrah atau haji, perbanyaklah tawaf di Baitullah. Jangan banyak tawaf di pasar atau berkeliling pasar. Yang mana berkeliling pasar itu 1 langkahnya tidak tercatat kebaikan. Tidak pula digugurkan dosanya. Tetapi kita saksikan kaum muslimin bermalas-malasan sebagiannya untuk tawaf dikarenakan kesibukan-kesibukan yang tidak berfaedah, yang akhirnya waktunya habis 13 hari, habis dengan sedikit pahala. Padahal harusnya ia membawa pahala yang begitu banyak dari kebaikan-kebaikan kalau dia gunakan keutamaan-keutamaan ini diamalkan ketika dia diberi kesempatan umrah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keutamaan yang ketiga yang ada dalam rangkaian ibadah umrah ini adalah seseorang akan diampuni dosanya ketika dia bertahallul, mencukur rambutnya atau menggundulnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah mengatakan, Allahumma ghfir al-muhalliqin. Rasul mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang muhalliqin, yang tahallul, menggundul rambutnya. Allahumma ghfir al-muhalliqin, ya Allah, ampunilah dosa orang yang tahallul, menggundul rambutnya. Dan Rasul mengatakan, ampunilah dosa orang yang menggundul rambutnya ketika bertahallul. Kemudian Rasul mengatakan, wal muqassirin, begitu juga semoga Allah mengampuni yang memendekkan rambutnya ketika tahallul. Maka dalam ibadah umrah ketika tahallul, mencukur rambut, hendaknya manusia menyadari ketika dia memotong rambutnya, dia sedang didoakan oleh Rasulullah. Dia sedang didoakan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan, semoga Allah mengampuni orang yang bertahallul, yang menggundul rambutnya. 3 kali Nabi doakan. Wal muqassirin, dan juga semoga Allah mengampuni yang memendekkan rambutnya sampai, walaupun tidak sampai gundul. Maka hendaknya kita semua mencari keutamaan yang satu ini, dan ketika bertahallul selesai umrah, sadarilah ketika kita menggundul rambutnya atau memendekkan rambutnya, kita sedang termasuk dalam golongan yang didoakan oleh Rasulullah agar diampuni oleh Allah. Dan hendaknya kita gembira. Hendaknya kita gembira mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dalam ibadah umrah ini pastinya banyak pengorbanan. Untuk berangkatnya butuh pengorbanan biaya. Untuk keberangkatannya butuh pengorbanan kekuatan. Untuk berangkatnya butuh pengorbanan kesungguh-sungguhan. Maka sadarilah, apapun yang kita keluarkan dari materi dunia untuk berangkat umrah akan digantikan oleh Allah. Cukup dengan sekali salat di Masjidil Haram
semua biaya kita itu sudah tergantikan. Sekali solat saja di Masjidil Haram, misalnya kita umroh misalnya 70 juta. Atau mungkin ada yang umroh 100 juta misalnya. Atau ada yang umroh mungkin 20 juta misalnya. Atau lebih mahal lagi sampai ratusan juta atau lebih. Maka sekali solat di Masjidil Haram, maka puluhan atau ratusan juta yang kita keluarkan itu sudah tergantikan dengan sekali solat saja di Masjidil Haram. Bagaimana kalau kita solat di sana sampai 30 kali? Solat di sana misalnya sebulan penuh. 150 kali yang wajibnya saja. Belum lagi ditambah yang sunnahnya. Bisa jadi sampai 300 kali solat di Masjidil Haram. Satu sekali saja solat di Masjidil Haram itu sudah sangat cukup menggantikan seluruh biaya yang kita keluarkan. Maka kata para ulama, orang yang umroh, yang haji, jangan dikira membuang uang percuma. Jangan dikira membuang harta percuma atau pemborosan. Itu kekeliruan. Dikarenakan semua yang dikeluarkan dalam ibadah haji dan umroh, semuanya diganti oleh Allah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang keutamaan salat di Masjidil Haram. Sanatun fi masjidi hadha. Nabi mengatakan salat di masjidku ini, kata Nabi, khairun min alfi sanatin fi ma siwah. Lebih baik 1000 kali daripada solat di masjid selainnya. Jadi solat di Masjid Nabawi itu lebih utama 1000 kali. Lebih utama 1000 kali dibandingkan dengan solat di selain Masjid Nabawi. Atau singkatnya, di masjid yang mungkin ada di Indonesia ini. Seluruh masjid-masjid yang ada di Indonesia ini tidak bisa mengalahkan keutamaan solat di Masjid Nabawi, yang mana 1000 kali lipat lebih baik. Jadi seakan-akan kalau solat sekali di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali atau lebih solat di masjid dekat rumah kita yang ada di Indonesia ini. Bayangkan kira-kira butuh berapa hari untuk solat 1000 kali. Butuh berapa tenaga. Butuh berapa biaya. Tetapi ternyata di Masjid Nabawi cukup sekali saja. Dan solat di Masjidil Haram, Nabi mengatakan keutamaannya 100 kali lipat dibandingkan masjidku. Atau 100.000 kali lipat lebih baik daripada solat-solat di masjid yang selainnya. Di antaranya di Indonesia ini. Jadi kalau kita di Indonesia ini solat 100.000 kali, itu belum bisa mengalahkan sekali solat di Masjidil Haram. Belum bisa mengalahkan keutamaan sekali solat di Masjidil Haram. Bayangkan butuh berapa tahun kita butuh waktu untuk solat 100.000 kali. Butuh berapa waktu kita untuk solat 100.000 kali. Bisa jadi butuh ratusan tahun. Bahkan bisa jadi butuh ribuan tahun. Itu baru sekali solatnya. Bayangkan kalau jamaah umroh solat di Masjidil Haram sampai 30 kali. Berarti dia telah melakukan solat yang bisa jadi 3 juta kali lebih baik. Atau lebih dari itu. Atau 3 miliar lebih baik. Atau 3 juta kali lebih baik dibandingkan solat di masjid dekat rumahnya yang ada di Indonesia ini. Maka itu keutamaan yang sangat besar yang patutnya kita semua bersemangat.
tidak loyo. Kapan giliran beli rumah mewah, semangatnya luar biasa. Kapan beli mobil terbaru yang keluar, habis tabungan. Kapan ingin berangkat umroh, bermacam-macam alasannya. Dengan mengatakan tidak mampulah, tidak punya uang lah, belum ada rezeki lah. Tapi giliran perkara dunia yang sebentar lagi dia tinggalkan, seperti rumah misalnya, yang besar, kendaraan yang mewah, sebentar lagi dia akan tinggalkan. Sementara biaya umroh yang dia keluarkan, dia akan mendapatkan nikmatnya setelah matinya dan kekal abadi selama-lamanya. Maka inilah beberapa rangkaian ibadah umroh yang masing-masingnya memiliki keutamaan tersendiri. Yang hendaknya kita semua jangan merasa pelit, jangan merasa rugi ketika melakukan ibadah umroh. Maka hendaknya kita semua bersemangat, mungkin dengan menabung, mungkin dengan mencari pinjaman ringan. Kalau memang ada yang ingin meminjamkan dengan pinjaman yang ringan. Mungkin juga dengan usaha-usaha yang lain. Atau dijual dulu mobilnya. Saya berangkat umroh terdahulu, kebetulan mobil di rumah misalnya ada 5, dijual 1. Atau mobil di rumah ada 10, dijual 1-nya untuk berangkat umroh. Dikarenakan bisa sekali solat saja di Masjidil Haram, sekali saja, itu lebih baik 100.000 kali daripada solat di masjid dekat rumahnya. Alangkah ruginya kalau orang tidak pernah umroh hidup di dunia ini. Alangkah ruginya kalau dia tidak pernah haji. Taruhlah haji ngantrinya lama, tetapi umroh tidak perlu ngantri. Hanya cukup berkorban 10 juta kadang, kalau dia dapat memang tiket yang murah. Atau mungkin modal 20 juta. Atau modal hanya 30 juta. Yang semua itu akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala jika dia ikhlas lillahi Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengar sabda Rasulullah, sesungguhnya kata Rasulullah, dirimu wahai Aisyah minal ajri ala qadri nasbika wa nafaqatik. Sesungguhnya dirimu wahai Aisyah radhiyallahu anha akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar kesulitan dalam umrohmu. Sesuai dengan kadar pengorbananmu dalam umrohmu. Semakin miskin seseorang, tapi semangat berangkat umroh itu pahalanya lebih besar daripada pahala orang kaya yang umroh. Semakin sulit ekonomi seseorang, tapi tekadnya kuat untuk berangkat umroh, itu lebih besar pahalanya daripada orang kaya yang berangkat umroh. Dan itu kata para ulama perbandingannya sangat jauh. Sangat jauh. Seakan-akan kalau orang kaya berangkat umroh 50 kali, itu bisa jadi setara dengan orang miskin yang berangkat umroh cuma sekali. Kenapa demikian? Karena pahalanya itu sesuai kadar pengorbanan. Bukan sesuai dengan kadar banyaknya umroh. Bisa jadi ada orang umroh yang cuma sekali, tapi keutamaannya seperti orang yang sudah berumroh 10 kali. Ada orang yang umroh mungkin hanya 2 kali, tapi keutamaannya seperti orang yang umroh 20 kali. Mungkin ada yang umroh hanya 3 kali. Bisa jadi keutamaannya lebih utama daripada yang umroh 30 kali. Kenapa demikian? Karena keutamaan itu tidak dilihat dari banyaknya. Keutamaan itu kata Nabi, dilihat dari kadar kesulitannya. Dan kadar pengorbanan ketika ingin berangkat melakukan ibadah umrah. Maka hendaknya orang-orang yang sulit, berusahalah. Karena kesulitanmu adalah pahala yang besar di sisi Allah.
Begitu juga orang-orang yang mampu memiliki kemudahan, umrahlah. Sebelum umrah itu tidak dimudahkan lagi, atau sebelum Allah mencabut kemudahan dari dirimu, maka tekadlah ibadah umrah ini bukan hanya sekedar jalan-jalan ke Mekah, bukan hanya sekedar jalan-jalan ke Madinah, bukan. Tetapi umrah itu sesuatu yang sangat agung di sisi Allah dan memiliki keutamaan-keutamaan yang besar setiap rangkaian ibadahnya. Maka hendaknya mulai sekarang tanamkan dalam hati kita semua, saya ingin umrah setiap tahunnya. Yang lebih utama lagi kalau niatkan setiap bulan Ramadan. Barang siapa yang umrah di bulan Ramadan, kata Nabi, ke haji ma'i, seperti haji bersamaku semasa aku hidup, kata Nabi. Maka hendaknya kita niatkan. Jangan pernah terbetik dalam hati kita umrah itu menghabiskan tabungan. Jangan. Sesungguhnya yang kita habiskan adalah apa yang di dunia ini. Adapun yang kita habiskan untuk amal soleh, itu tidaklah habis, tetapi tersimpan di sisi Allah. Dan Allah akan keluarkan kembali dengan pahala yang begitu besarnya, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka hendaknya kita semua menyadari bahwasanya apapun yang kita keluarkan untuk ibadah, itu tidaklah habis, tetapi Allah simpan dan Allah akan kembalikan kepada kita semua pada waktunya. Dan itulah simpanan yang paling membahagiakan daripada sibuk nyimpan di bank misalnya. Daripada sibuk nyimpan di tabungan, lebih baik nyimpan di sisi Allah, yang Allah maha menjaga apa yang dititipkan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia korbankan di jalan Allah Tabaraka wa taala. Maka mudah-mudahan yang singkat ini memotivasi kita semua untuk mengorbankan sedikit harta kita, berangkat ke Baitullah, berdoa di sana, memohonlah dan banyaklah berdoa di Baitullah, dikarenakan berdoa di Baitullah memiliki doa yang mustajab, memiliki doa yang mustajab. Dan barang siapa yang telah berangkat ke sana, umumnya pasti rindu ke sana kembali. Bukan dikarenakan murahnya biaya, bukan. Bukan dikarenakan senangnya jalan-jalan, bukan. Tetapi dia merasakan kedekatan kepada Allah ketika berada di samping Ka'bah, atau di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesemangatan kepada kita semua untuk berangkat ke tanah suci haram, Masjidil Haram, ke tanah haram, Haramain, Mekah dan Madinah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tekad yang kuat, kesungguh-sungguhan, sehingga Allah mudahkan jalan kita untuk berangkat ke sana. Dan mudah-mudahan sebelum matinya kita, minimal sekalilah kita menginjakkan kaki kita di tanah haram atau Haramain, tanah Mekah dan Madinah. Maka inilah materi sedikit yang kami bisa sampaikan mengenai kajian kita, hendaklah berumrah walaupun hanya sekali. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.